Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Penyertaan-Nya hari ini senantiasa Dia berikan untuk memampukan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Maha baik, yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang Tuhan berikan, yang memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang ada di alam semesta ini tunduk pada hukum fisika dan matematika. Segala sesuatu di alam ini mempunyai suatu pola yang selalu sama, dan pola ini selalu diikuti. Salah satu contohnya adalah bunga matahari. Bunga matahari kelihatannya begitu indah, dan kalau diperhatikan secara detail, maka kita akan terkagum-kagum di dalam keindahannya. Bunga matahari memiliki suatu pola spiral ganda pada susunan bijinya, dan para peneliti memperhatikan bahwa susunan biji bunga matahari mengikuti satu aturan matematis, yaitu barisan Fibonacci dan golden ratio. Pola pada bunga matahari disebut pilotaksis spiral, sebuah pola yang akan selalu ada pada setiap bunga matahari, dan ini menunjukkan adanya sang desainer agung, yaitu pencipta yang mulia, yang tidak lain adalah Tuhan yang maha menciptakan dan maha segalanya. Tuhan membuat pola di dalam ciptaannya. Nah, kita semua saudara manusia juga adalah ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, tubuh kita tercipta di dalam suatu pola yang Tuhan tetapkan. Dan satu hal utama juga, Tuhan sebenarnya merancang kita agar kita memiliki pola sikap yang sama, segambar serupa dengan Allah. Dan karena itu, kita semua seharusnya mengikuti pola Allah. Dalam Filipi 2 ayat 5 ini dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan dalam ayat ini mengajak kita semua untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus. Dalam kata lain, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengikuti pola Allah, pola hidup yang telah Allah tunjukkan sendiri, yang telah Tuhan Yesus berikan sebagai teladan untuk kita. Hiduplah dengan cara dan pola yang sama seperti Tuhan Yesus. Cara pandang, cara sikap yang telah Allah tunjukkan ketika Dia ada di dunia ini, yaitu penuh dengan kasih, rendah hati, dan rela berkorban sekalipun Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus, sekalipun Dia adalah Allah, Dia tidak menganggap keagungannya itu sebagai sesuatu yang harus selalu dipertahankan. Dia merendahkan dirinya, menanggalkan kemuliaannya, menjadi sama seperti kita manusia, untuk melayani, bahkan untuk berkorban bagi saudara dan saya. Dalam kehidupan bersama, kita seringkali ingin diakui, ingin dilayani, kita ingin merasa lebih daripada orang lain, kita ingin dihormati, tapi kita perlu mengingat polanya Tuhan, bahwa Dia
merendahkan diri, maka demikian pun kita seharusnya merendahkan diri kita satu sama lain. Merendahkan diri bukan berarti kita kalah, saudara, tapi orang yang merendahkan diri sedang mengundang kemenangan di dalam kehidupannya. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati. Sebaliknya Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ikuti pola Allah di dalam kehidupan kita. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Jadilah pribadi yang rendah hati, merendahkan diri terhadap satu sama lain, terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak, terhadap orang tua kita. Jangan menuntut penghargaan, tapi hargai orang-orang di sekitar kita. Layani dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang akan selalu memperdamaikan dan mempersatukan. Dan kasih Tuhan juga yang akan menolong kita hidup dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menuntun kami untuk melangkah sesuai dengan rancangan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau mengikuti pikiran dan perasaan-Mu ya Tuhan Yesus, mengikuti pola yang Tuhan telah tunjukkan, teladan yang Tuhan telah berikan. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami, supaya kehidupan kami benar-benar selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami sepanjang malam ini, lindungilah kami dalam istirahat kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan dan setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan yang ajaib bagi setiap kami. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.